Karena jalan rezeki itu ada 4. 1, rezeki lil kasab. Rezeki itu dari hasil usaha. Ini yang paling bagus. Inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Sabda Kanjeng Nabi, yang paling bagus yang kalian makan adalah hasil usaha kalian sendiri. Maka rezeki paling bagus hasil usaha. Ibadah yang paling banyak pahalanya kerja. Ada dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan sholat, dengan haji, dengan puasa, kata Kanjeng Nabi. Tapi dosa itu hapus dengan apa? Kerja keras. Tangan nganti kapalan, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ikhtiar kerja, itulah ibadah yang mulia. Yang kita makan min kasbikum, yang paling bagus adalah hasil kerja kita. Itulah mengapa Imam Ali hidupnya sederhana, istrinya saja bajunya tambelan. Bu, Imam Ali, Sayyidah Fatimah istrinya, putri Kanjeng Nabi, bajunya tambelan. Makanya kita ini apa kata orang Jawa Tengah, rumungso ya Bu. Rumungso, mawas diri. Jangan sampai jenengan diajak kondangan minggu nanti, yuk kondangan. Waduh males, pakai baju apa ya, nggak punya baju. Padahal baju sak lemari penuh. Itulah bedanya laki-laki dan perempuan. Perempuan baju banyak juga ngeluhnya nggak punya baju. Karena ngapa? Tiap kondangan pengen ganti-ganti. Tapi kalau bapak-bapak baju batiknya cuman itu aja yang dipakai tiap kali kondangan, ndak apa-apa, ndak masalah bagi bapak-bapak. Nah, malu sama Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bajunya saja tambelan, tapi bangga. Hidup sederhana, saya nggak nyebut miskin, gitu. Hidup sederhana sama Imam Ali, makan apa yang ada, tapi bangga. Karena mereka hidup bukan atas pemberian orang lain. Hidup dari hasil kerja sendiri. Inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Yang paling bagus apa yang kalian makan adalah hasil usaha pekerjaan kalian sendiri. Makanya rezeki paling utama hasil kerja. Dikit atau banyak sudah bagian kita masing-masing. Yang kedua, rezeki itu faktor lin nasab. Apa itu lin nasab? Faktor keturunan. Berhubung orang tua sugih mati, dapat warisan. Makanya ada yang ngarep nikah sama anak tunggal. Mertua sugih, mantu berdoa kapan mertua mati ya. Kan bininya pewaris tunggal misalnya. Tapi jangan ngarep ke situ, karena rezeki warisan bukan yang utama. Rezeki dari warisan itu boleh halal. Boleh halal. Bahkan kalau kita bisa menerima dengan baik dan memanfaatkan dengan baik, malah barokah. Tapi awas, orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan dengan baik, betapa banyak harta warisan habis begitu saja. Ya Pak ya, malah nggak barokah, malah nggak manfaat. Karena ngapa? Salah niat. Makanya yang nggak keduman warisan nggak usah terlalu kecewa. Yang serakah sama warisan, lihatlah hidupnya. Bukannya tambah manfaat, malah tambah sengsara. Makanya jangan serakah dengan warisan. Walaupun agama memperbolehkan kita mengambil rezeki dari warisan, tapi juga jangan salah niat dan jangan salah memperlakukan harta pusaka. Yang bukan hak kita jangan diambil. Nah kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ada rezeki yang namanya lil hasab. Rezeki lil hasab. Apa itu? Rezeki yang datangnya secara tidak terduga-duga, tidak disangka-sangka. Itulah rezeki penjual es, namanya Pak Sun Haji itu. Ya sopo ngiro ora nyono, alias sopo nyono. Kan ora nyono ya Bu. Jadi nggak tahu itu benar nggak, ora nyono itu nggak disangka ya Bu. Karena saya tuh nebak aja karena mirip dengan bahasa kampung saya. Bahasa kampung saya dek de nyane.
Dek dinyane, sama ya Bu? Jadi dek dinyane, dek de dinyane. Jadi nyane itu nyono tadi itu. Dek nggak disangka. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Setiap orang boleh jadi dapat. Tapi nggak usah ngayal, jangan ngayal. Panjenengan ngayal, coba saya ini dapat rezeki sekaya Raffi Ahmad. Jangan ngayal. Atau seperti penjual es tersebut. Yang namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, itu nggak bisa diperkirakan. Kalau sudah direncanakan, kalau sudah diperkirakan, itu bukan tidak disangka-sangka, bukan. Betul-betul rezeki kagetan. Dan uang kaget itu belum tentu berkah, belum tentu tadi. Tergantung niat kita. Ada Bu dapat uang kaget 10 miliar. Seumur hidup Bu, jangankan 10 miliar, lihat uang 10 juta aja satu bendel dia nggak pernah. Hidup melarat, hidup susah. Anak banyak, cucung banyak. Tiba-tiba dapat gusuran jalan tol. Totalan 10 miliar. Habis dicairkan Bank Indonesia, saking kagetnya sama uang 10 miliar, stroke mati. Belum tentu dapat uang kaget itu orang jadi manfaat, belum tentu, malah mati. Saking kagetnya, bingung duit ini mau diapakan. Ini sekali lagi, rezeki kagetan itu hanya Allah yang tahu. Tak terhitung, tak terperkirakan, tak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya tadi kita kembali saja ke konsep awal. Paling baik yang kita makan adalah hasil usaha. Karena kalau kita dari mikirnya uang kaget, maka hidup ngitung jikalau. Orang matahlil la ilaha illallah, orang mengazikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dia zikirnya jikalau. Jikalau, seandainya, seandainya, jikalau. Kalau kata pepatah orang dulu, boleh berharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dulu dilepas. Gitu begitu. Lebih baik makan singkong kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi. Hidup ini yang real-real saja. Nah, yang suka ngitung jikalau itulah yang suka main judi online. Mengapa orang main judi online? Karena pengen kaya mendadak. Karena pengen dapat uang kagetan. Makanya dulu zaman lotre, SDSB, zaman togel, itu merusak akidah. Karena orang malas kerja, yang dipikir adalah uang kagetan. Padahal yang namanya rezeki yang dari arah tidak disangka-sangka, rumusnya cuman Allah saja yang tahu. Maka hidup jangan ngitung jikalau, mending yang konkret-konkret saja. Nah, yang keempat, ada rezeki namanya lil ghasab. Rezeki lil ghasab. Apa itu? Ngambil hak orang lain. Nah, itu yang jangan. Satu, paling bagus. Dua, bagus. Yang nomor tiga, bagus. Bagus semua. Tapi yang nomor empat, jelek. Rezeki al-baghyu bi ghairi haqq. Ngambil apa yang bukan hak. Contoh maling. Kalau istilah gosok di pesantren itu, ngambil sendal temannya. Makanya kalau anak mondok Bu, belum nyampe seminggu sendalnya hilang, udah biasa itu. Tapi kebiasaan jelek. Udah biasa. Jangankan sendal, celana dalam aja hilang. Hilang, nggak tahu siapa yang ngambil. Sarung hilang. Peci hilang, kitab hilang. Yang paling sendal itu, yang paling sering sendal. Itu tapi ghasab. Apa itu ghasab? Ngambil hak orang. Menggunakan punya orang tanpa seizin pemiliknya, itu ghasab. Atau merampas hak orang lain, itu maling. Tapi ingat ya, paling banter nek santri ya sekedar celana dalam sama sendal. Ya paling kalau celana dalam punya temannya yang gudikan, ya dia ketularan. Makanya gatal-gatal, paling banter ya begitu. Cuman yang paling bahaya itu kalau yang gosok itu orang pintar. Sudah pintar, punya jabatan, itu yang bahaya. Makanya di negara kita ini, ketika orang pintar punya jabatan, punya kekuasaan dan kedudukan berkuasa,
habis uang rakyat, habis kekayaan alam kita. Kalau kata Mahatma Gandhi, kekayaan alam kita ini sudah jauh lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, tapi menjadi kurang untuk memenuhi keserakahan umat manusia. Inilah kondisi kita sekarang. Banyak orang pintar punya kekuasaan tapi nggak benar. Makanya saya ingin himbau sama panjenengan, kalau kita punya wakil rakyat jelek, tukang korupsi, punya bupati wali kota tukang korupsi, punya gubernur tukang korupsi, punya pemimpin yang nggak mikirin rakyat, yang salah bukan cuman mereka, yang salah kita juga, karena kita ikut-ikutan milih. Lo kok salah? Karena milih kita salah. Milihnya karena duit, karena uang. Saya sampaikan di mana-mana buat bangsa Indonesia, Anda kecewa dengan wakil rakyat yang nggak benar, Anda kecewa dengan pemimpin yang nggak benar, tapi yang lebih mengecewakan lagi, ketika kita memilihnya bukan karena nurani, tapi karena sogokan. Kalau panjenengan sudah milih berdasarkan nurani, Bu, bukan karena serangan pajar, bukan karena amplop dan angpau, murni karena nurani. Kalau yang kita pilih ternyata jelek, urusannya bukan urusan kita, urusan dia sama Allah. Tapi karena kita milihnya karena uang, karena angpau, karena serangan pajar, maka kita ikut tanggung jawab juga. Jadi jangan harap bangsa kita ini mau memiliki pemimpin yang berkualitas. Jangan harap memiliki pemimpin yang baik. Kalau rakyat yang milih saja, milih karena uang. Seperti yang saya sering sampaikan, dikasih suaminya uang belanja 100.000 sehari, masih monyong. Dikasih calon gubernur, calon wali kota, dikasih caleg 100.000 buat 5 tahun, malah sumringah. Tahu sumringah, Bu? Nyengir. Itu masalah. Itu masalah. Makanya tadi di negeri kita banyak orang yang mengumpulkan rezeki dengan rezeki lil ghasab, ngambil hak orang lain. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.